Kita ini ngaji betul-betul tulus nggak? Soalnya itu yang jadi pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf Pak, kadang-kadang banyak orang yang rokaatnya secara kuantitas banyak. Kok ada orang yang rokaatnya biasa-biasa saja, yang fardu-fardunya baru dikerjakan, tapi betul mengerjakan fardunya tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin orang yang ini yang lebih baik dari orang yang banyak rokaat. Terkadang ada orang yang mungkin sedekahnya nggak banyak Pak, setiap hari sedekahnya 10.000, tapi dia betul-betul ikhlas dan dia cari orang yang ahwaj, yang membutuhkan. Ternyata itu yang bisa memancing rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang cerdas, kata Imam Ibn Rajab, jadikanlah ibadahmu berkualitas sekalipun tidak berkualitas di hadapan manusia. Kita ibadah ini presentasinya kepada Allah Pak, bukan kepada makhluk. Jadi biasa saja kalau makhluk komentar. Selama Bapak ibadah pakai ilmu, maju terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fihi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah fihi illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa zakarahumullahu fi man indah. Sadaqallahul azim. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur bahwa di subuh yang penuh dengan keberkahan ini Allah masih berikan kita nikmat sehat dan panjang umur, sehingga kesehatan dan umur yang dititipkan Allah kepada kita bisa kita tasarrufkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita mohon kepada Allah di hari yang mulia ini, yaitu Yaumul Jum'ah, semoga apa yang kita niatkan datang dari rumah ke tempat yang mulia ini, baik salat subuh berjamaah ataupun niat thalabul ilmi, mudah-mudahan diijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mari kita awali kembali dengan membaca Ummul Quran, suratul Fatihah. Semoga apa yang menjadi hajat dan niat kita datang dari rumah ke tempat yang mulia ini senantiasa dicatat sebagai nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab kita salat berjamaah, dengan sebab kita menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa yang kecil ataupun yang besar, dosa yang disengaja ataupun tidak disengaja. Semoga dengan sebab kita melakukan kebaikan di sisi Allah, senantiasa diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu kita mohon semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menjadi hidayah dan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram summa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin
وأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين العلماء العاملين والمصنفين المخلصين جميع الملائكة المقربين وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب وإلى جميع والدينا وإلى جميع مشايخنا وأساتذتنا وأساتذتنا وأهل بيتنا وذرياتنا طلابنا وطالباتنا وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ببركاتهم شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan membahas salah satu kalamnya seorang ulama yang masyhur terkait perbedaan atau distingsi antara perilakunya orang yang beriman dengan perilakunya orang yang durhaka. Dalam bahasa sederhana, beriman itu diambil dari kata amana yu'minu, bentuk subjeknya mukmin, artinya orang yang percaya. Percaya dalam arti tidak hanya percaya secara empirik. Kalau percaya secara empirik, tidak perlu kita harus menuntut ilmu, tidak perlu kita harus berupaya semaksimal mungkin. Kenapa? Karena perwatakan manusia di awal memang dibentuk oleh Allah bahwa sumber pengetahuan yang pertamanya adalah al-hawas al-khams atau indrawi yang 5. Jadi anak kecil pun sebetulnya bisa untuk disebut sebagai mukmin, tapi dalam arti kategori percaya terhadap sesuatu yang terlihat, terdengar, apa saja yang bisa diekspos atau ditangkap melalui indrawi. Jadi kalau orang dewasa berbeda caranya, makanya manusia itu karakternya berubah. Siapa saja selain Allah pasti berubah. Apalagi manusia untuk bisa sampai kepada proses alim atau pintar atau berilmu itu juga butuh tadrij atau berangsur-angsur. Kenapa demikian? Itu supaya manusia bisa berpikir bahwa ketika kita ingin melakukan sesuatu atau mencapai sebuah harapan atau cita-cita, perlu adanya upaya yang maksimal sebagai bentuk usaha kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep tawakal yang hanya berserah diri kepada Allah tanpa usaha pun salah, atau ada orang yang maksimal betul usahanya kepada Allah tanpa berdoa, tanpa hatinya pasrah kepada Allah juga salah. Jadi Allah satu sisi ingin mendidik bahwa hatimu ketika berhadapan kepada Allah tundukkanlah. Jangan menentang, jangan membelot, jangan durhaka secara spiritual. Tapi secara fisik silakan Anda melakukan sesuatu semaksimal mungkin, berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai apa yang menjadi harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu sisi sebagai hamba kita faham betul bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali atas izin Allah. Tapi dalam sisi yang lain Allah mendidik kita untuk menjadi seorang mukmin yang rajin, tidak malas. Orang tidak ujuk-ujuk jadi orang soleh, Pak, kecuali diupayakan untuk betul-betul meraih amal soleh. Orang tidak ujuk-ujuk bisa beriman kepada Allah, kecuali iman itu harus disentuh dulu dengan upaya. Jadi kalau cerita-cerita dulu pada masa Rasulullah, ada sahabat yang tahu-tahu diberikan hidayah oleh Allah, kemudian beriman kepada Allah, padahal sebelumnya itu luar biasa menentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan sentuhan rahmat Allah dengan sangat mudah kemudian mengucapkan saya beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi. Itu bukan tanpa upaya. Sayyidina Umar menerima hidayah Allah dengan iman, itu pun dengan upaya, Pak. Dengan upaya yang mungkin sudah beberapa lama, sudah beberapa jauh,
sudah beberapa minggu, sudah beberapa hari mengalami gejolak spiritual yang luar biasa. Artinya tidak mungkin iman itu diberikan Allah dengan secara sukarela, tidak mungkin. Ada memang orang yang imannya dari lahir karena bapaknya saja, itu kan turunan namanya. Tapi apakah itu iman yang betul-betul di hadapan Allah? Belum. Makanya kalau sampai masa akhir balik, orang itu belum masa taklif. Kenapa? Karena bisa saja yang orang tuanya beriman, anaknya sebelum masa akhir balik malah memilih agama yang lain. Ataupun orang yang bapak ibunya mungkin non-muslim, tapi ketika masuk masa akhir balik diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tidak senang dengan orang-orang yang tidak mau berupaya, tapi sekaligus Allah juga tidak senang kepada orang yang berupaya tapi hatinya tidak taslim kepada Allah. Makanya ada dua ayat yang perlu dijelaskan. Pertama, ayat yang menjelaskan ketika hatimu berhadapan dengan Allah jangan tadbir. Tadbir itu bahasanya sederhana. Bapak ngatur-ngatur sesuatu yang hasil akhirnya sesuai bapak. Itu namanya tadbir. Bapak mendikte, mengatur-ngatur sesuatu yang hasilnya harus sesuai apa yang bapak inginkan. Itu secara maksiat batin namanya tadbir. Meskipun tadbir itu ada dua bentuk. Ada tadbir yang terpuji, ada tadbir yang tercela. Kalau tadbir yang tercela, bapak berdoa, berusaha, tapi hatinya seperti menuntut Allah harus begini. Nah itu tadbir namanya. Tadbir itu artinya menekan atau mengatur-ngatur apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman berupaya saja maksimal di hadapan Allah, hatinya tetap tenang di hadapan Allah. Nggak usah gerasak-gerusuk. Itu yang disebut ridho terhadap ketentuan Allah. Saya pernah bahas di sini. Yang disebut ridho itu hatinya tenang, hatinya santai, taslim kepada Allah. Apapun hasil akhirnya, bapak nggak akan merasakan nyesal. Kenapa? Tetap Allah berikan kebahagiaan dengan upaya kita yang maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada ceritanya kecewa. Bapak sudah ibadah maksimal, sudah usaha maksimal, selama jalannya benar, hasil akhirnya sesuai atau tidak, Allah nggak akan kasih kekecewaan dalam hati orang yang beriman. Nggak akan. Pasti diberikan yang manis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kurikulum ini terlalu berat buat orang yang mindset cara berpikirnya, segala sesuatu yang saya lakukan dengan upaya, maka hasilnya harus begitu. Itu kan sebetulnya statement yang sering dipakai oleh santri, Pak. Man jadda. Tapi apakah harus begitu? Itu kaedah universal umum. Apakah bapak berusaha maksimal, hasilnya harus sesuai seperti usahanya? Belum tentu. Itu jawaban secara umum, betul. Tapi kalau jawaban orang yang beriman, jawabannya pakai dua. Yang pertama, jawaban secara iman, apa saja hasil akhirnya saya taslim kepada Allah. Yang kedua, usaha saya tidak mungkin mengecewakan apa yang saya upayakan. Kenapa? Allah pasti carikan sesuatu yang pantas dan layak bagi orang yang sudah berusaha. Ayat yang pertama Allah kasih begini, bahwa Allah tidak mungkin merubah satu kaum kecuali kaumnya itu merubah. Nah itu kan ayat kita disuruh usaha, Pak. Tapi ayat yang lain Allah bilang bahwa tidak ada yang bisa merubah sesuatu, tidak ada yang maha kuasa, tidak ada yang lebih maha perkasa di alam dunia ini kecuali hanya Allah. Itu kan ayat kalau difahaminya sembarangan buat orang beriman pesimis, Pak. Kok begini amat? Berarti nggak usah usaha dong. Biasa-biasa sajalah. Nggak usah usaha maksimal. Kenapa? Semuanya udah ditakdirkan kok. Jangan. Nanti jatuh pada pemahaman Jabariyah. Jabariyah itu kelompok yang yang dianggap terlalu negatif dalam kasus kehendaknya Allah. Misalnya kita berbuat dosa, ya memang Allah aturnya begitu. Itu nggak boleh itu begitu. Kenapa? Itu adab kepada Allah. Ya saya nggak ibadah, nggak jamaah hari ini memang karena Allah takdirkannya begitu. Itu nggak boleh itu. Su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah kasih pilihan kita dua, mau jamaah atau tidak. Jamaah. Allah kasih pilihan kita dua, mau ngikut ngaji atau tidak
ngaji. Ketika dia pilih nggak ngaji, yang dia salahin Allah. Itu kan su'ul adab namanya. Secara etis nggak boleh begitu. Nah disitulah maka manusia itu untuk sampai kepada proses baik melakukan amal soleh, baik menuntut ilmu, baik mengumpulkan harta, baik berumah tangga, semuanya butuh proses yang maksimal. Satu sisi Allah senang sekali dengan hambanya yang rajin, an-nasyat fi ta'atillah. Satu sisi Allah senang sekali dengan orang yang taslim. Taslim itu Pak, hatinya tidak pernah berontak kepada Allah. Hatinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang atau tidak, sesuai atau tidak dengan apa yang kita harapkan. Kalau itu pilihan Allah, hatinya yaskun fillah, tenang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa sederhana namanya ridho. Ridho itu begitu artinya. Bukan Ustaz ridho, bukan. Ridho itu begitu artinya. Hatinya tenang terhadap apa saja yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu. Itu PR yang berat buat orang beriman. Kalau sholatnya sih oke. Kalau sholat Pak, jangankan orang yang malas, orang yang alim saja kadang-kadang juga sama. Jadi kalau sholat mas semua bisa ngerjain ringan asal mau aja. Puasa juga sama. Haji juga sama asal gablek duit aja kalau kata orang gondrong. Jadi amal soleh itu gampang sebetulnya kalau pengen dikerjakan, tidak ada yang sulit. Di mana ada perintah Allah pasti ada keringanan di dalamnya. Bapak sholat ada keringanan, Bapak puasa ada keringanan, Bapak pergi haji dan umroh ada keringanan. Tidak mungkin tidak ada keringanan. Kenapa? Allah turunkan agama kepada kita untuk membimbing kita menuju Allah, mencari dan juga meraih rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah sebagai Tuhan tidak mungkin egois secara kaidah begitu, nggak mungkin Pak. Buktinya Al-Quran saja diturunkannya berangsur-angsur. Makanya ada asbabun nuzul sesuai konteksnya. Kenapa begitu? Karena Allah ingin manusia faham. Kenapa kok ayat Al-Quran itu diturunkannya berangsur-angsur? Supaya mengerti tujuan dari turunnya Al-Quran apa. Coba kalau diturunkannya semua 30 juz. Iya sih, di Baitul Izzahnya begitu, tapi kalau ke alam dunia itu harus ada historiografi, latar belakangnya, supaya manusia mudah menangkap pesan Allah melalui turunnya Quran itu. Berarti Allah ingin kita faham, Allah ingin kita mudah, Allah ingin kita menerima agama ini dengan senang hati, bukan karena terpaksa. Kan begitu. Cuma kalau kita dalam keadaan sulit, yang disalahin siapa? Allah pasti. Ini orang biang kerok begini memang. Kalau apa saja Allah begini amat, ya Allah saya sudah sholat subuh seminggu, duit masih kagak ada aja ini, bagaimana ini? Jadi yang disalahin Allah sebetulnya, bukan introspeksi. Maka sering-seringlah mengkritik diri sendiri. Jangan banyak mengkritik orang lain. Kenapa? Orang yang sering berdialog dengan dirinya sendiri, itu cirinya orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan gila Pak, bukan. Secara ilmu sains, kedokteran, bicara dengan diri sendiri itu juga ngomong dewek. Itu ada positif, ada negatifnya. Yang negatifnya mungkin dikata stres saja, itu ngapa orang ngoceh sendiri, begitu. Tapi secara di sisi lain, itu ada hal positifnya. Kenapa? Doktrin agama mengajarkan kita untuk pintar-pintarlah mengoreksi diri. Dalam bahasa sederhana namanya muhasabah, bahasa sederhananya. Dalam hadis Nabi yang lain, Nabi bilang, istafti qalbak, minta fatwalah dengan hatimu sendiri. Kenapa? Karena hatimu ketika berdialog dengan dirimu tidak mungkin berdusta, tidak mungkin bohong, tidak mungkin manipulatif. Yang manipulatif itu syahwat. Contoh, bapak sedang ngomong nih dalam dirinya, saya tadi kayaknya ngaji perfect banget tuh. Saya kayaknya tadi sholat Jumat khusyuk. Itu bukan hati, itu syahwat. Bapak sedang dialog dengan syahwat, menjerumuskan kita jadi ujub, jadi ria, jadi bangga diri, jadi sum'ah. Itu syahwat. Kalau hati nggak mungkin bohong sama bapak. Maka zabal fu'adu ma ro'a. Tidak mungkin fuad itu berdusta kalau kita berdialognya benar. Kalau kita berdiskusinya dengan diri sendiri benar. Orang yang pintar introspeksi diri, disitulah akan semakin meningkat kualitasnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya,
Orang yang sering komentar terhadap orang lain, maka lupa dengan aibnya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada hadis Nabi yang bunyinya begini, Pak. Man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aibnya orang yang beriman, menutup aib, berarti tidak diomongin, ya, maka Allah akan tutup aibnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang paling nikmat, kecuali dosa kita di akhirat diampuni dan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang nikmat, Pak. Ibadah, roh kita mah ibadah masih perhitungan kok. Kita mah ibadah kadang-kadang masih ngelihat hasil kok, efeknya apa. Kayak seperti kita makan kenyang. Kita nih konsep ibadahnya masih begitu, Pak. Saya sholat subuh harus ada yang balik dong ke diri saya. Saya sedekah harus ada yang balik ke diri saya. Atau sekarang kita boleh belajar, 1 minggu 2 minggu Bapak rajin sedekah subuh, ternyata minggu ketiga Bapak nggak nambah-nambah duitnya, kira-kira masih istiqomah nggak sedekah? Umumnya orang kan pensiun sedekah dininya, ya kan? Kenapa begitu? Karena pengen cepet, namanya akibatul umur, efek akhir dari persoalan. Sebetulnya nggak begitu. Emang Allah harus apa balas amal kita, Pak? Harus nggak? Nah, ini tauhid, ngomongnya tauhid. Allah harus nggak ganjar Bapak balas ibadah Bapak, salat Bapak? Wajib nggak bagi Allah? Nggak wajib. Terserah Allah mau balas atau tidak, mau ngasih nikmat atau tidak. Bapak sekarang salat subuh sampai sujudnya lama ketiduran, ya, tetap aja nggak ada bedanya di hadapan Allah. Allah cuman pengen lihat Bapak sholat dengan iman nggak? Kita ini ngaji betul-betul tulus nggak? Soalnya itu yang jadi pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, Pak, kadang-kadang banyak orang yang rokaatnya secara kuantitas banyak. Kok ada orang yang rokaatnya biasa-biasa saja, yang fardu-fardunya baru dikerjakan, tapi betul mengerjakan fardunya tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin orang yang ini yang lebih baik dari orang yang banyak rokaat. Terkadang ada orang yang mungkin sedekahnya nggak banyak, Pak. Setiap hari sedekahnya 10.000, tapi dia betul-betul ikhlas dan dia cari orang yang ahwaj, yang membutuhkan. Ternyata itu yang bisa memancing rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang cerdas, kata Imam Ibn Rajab, jadikanlah ibadahmu berkualitas sekalipun tidak berkualitas di hadapan manusia. Kita ibadah ini presentasinya kepada Allah, Pak, bukan kepada makhluk. Jadi biasa saja kalau makhluk komentar. Selama Bapak ibadah pakai ilmu, maju terus. Selama Bapak ibadah basicnya ilmu, itu sudah berada pada jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang salah itu ibadah semau dengkulnya, semau-maunya, tidak berdasarkan ilmu, itu yang salah. Kadang-kadang ujiannya baru seminggu 2 minggu ada aja yang ngomong, rajin banget ke masjid, pengen geser Pak Jahidir kali, begitu. Rajin banget ke masjid, pengen dicatat jadi jadwal khotib kali tahun depan, begitu. Ada aja. Rajin banget ngaji, pengen dipanggil kiai, begitu. Ada aja, Pak. Ada aja. Abu Jahal tuh banyak hidup sekarang, cuman nyaru aja mukanya. Turunannya masih banyak, kan turunan Nabi jadi polemik tuh. Nah, nasabnya Abu Jahal juga sekarang banyak itu, cuman nggak kelihatan aja. Yang iri dengki sama tetangganya baru berbuat baik, yang anak muda baru mau naik-naik maju ngamalin ilmu didengkiin sama yang tua-tua. Harusnya yang tua kan mensupport, bukan dedengkian. Banggalah kalau ada anak muda cinta dengan masjid. Banggalah kalau anak muda mau ngimamin sholat sunat, sholat rawatib, apalagi bacaannya oke. Bapak yang dari kecil muslim ternyata bacaan Qur'annya berantakan, nggak usah iri. Harusnya introspeksi diri, kan diwadahi nih di masjid ngaji tahsin, disalahin nama guru, besoknya nggak ngaji lagi. Orang kata dianya, tuaan gua sama gurunya, begitu ngomongnya. Masalah nuntut ilmu mah jangan lihat muridnya Bu Uban apa, gurunya Bu Uban apa, kagak. Tapi lihat apa yang disampaikan. Seperti hikmahnya para ulama, ambillah hikmah sekalipun dari mulutnya anjing, betul nggak? Kalau itu kebaikan, ambillah. Ambillah contoh, meskipun itu datang dari orang maksiat. Kenapa? Karena Allah berikan contoh tidak hanya dari orang baik, tapi bisa juga Allah berikan contoh dari orang yang bermaksiat, supaya hati orang tergugah, hati orang sadar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nggak contoh dari orang maksiat? Contoh pelacur Israiliyat dalam Sahih Bukhari, pelacur kan ahli maksiat, tapi jadi contoh nggak, Pak? Jadi contoh untuk berbuat baik, tulus tobat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ada nggak contoh buruk dari orang ahli ibadah? Banyak. Nabi pernah bilang, ada orang yang sama tetangganya mulutnya, congornya itu jahat, tapi ahli ibadah tiap hari. Maka kata Nabi, ini penghuni neraka duluan katanya. Padahal ahli ibadah, tapi jadi contoh buruk buat manusia. Allah nih maha adil, Pak. Contoh nggak hanya buat dari orang yang baik datangnya, ada juga dari orang ahli maksiat. Kenapa begitu? Supaya sesama manusia berbaik sangka. Itulah ibadah yang sulit di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini prolog saja, pengantar. Karena kalau saya nggak kasih begituan, ntar nggak connect ya. Apalagi kalau langsung ke tema, nanti cepat selesai lagi. Ya, sarapannya udah ada apa belum? Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada orang yang mendapatkan jaminan pasti benar, itu nggak ada. Nggak ada orang dapat jaminan pasti salah, itu nggak ada, Pak. Saya termasuk orang yang paling menolak kalau ada orang yang mengatakan ini orang pasti salah. Pasti itu ucapan dukun, Pak, jangan dipakai. Ucapan orang yang beriman itu selalu berbaik sangka kepada sesama, selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata-kata pasti itu ucapan setan. Ana khairun minhu, saya lebih baik dari Adam. Saya ini diciptakan lebih dulu dari Adam. Saya sujud lebih dulu dari Adam. Itu orang yang selalu iri, itu berarti namanya ngikutin torikohnya syaitoniyah. Ngikutin torikohnya setan, bukan ngikutin torikoh Muhammadiyah, torikohnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang salah. Ya, kenapa? Karena nggak ada yang dapat jaminan selama hidup di dunia. Yang taat bisa maksiat, yang maksiat bisa berubah jadi orang taat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doa kita setiap ba'da sholat, minta dijaga iman Islam kita, iman kita baik, amal kita secara lahiriah baik. Mintalah kepada Allah setiap ba'da sholat, karena nggak ada yang dapat jaminan Islamnya pasti sampai nanti akhir hayatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang yang saya bahas perbedaan orang yang betul-betul durhaka di hadapan Allah dengan orang yang betul-betul beriman kepada Allah dalam konteks maksiat. Bukan dalam taat, bukan. Tapi dalam konteks maksiat. Apa bedanya orang yang beriman maksiat dengan orang yang durhaka maksiat? Itu ada bedanya, Pak. Apa bedanya orang yang beriman taat dengan orang yang durhaka tapi taat kepada Allah? Itu ada bedanya. Ya. Al-farqu baina maksiatil mu'min wa maksiatil fajir. Perbedaan antara maksiatnya orang yang beriman dengan maksiatnya orang yang fajir durhaka. Ada hadis yang riwayatnya lemah. Ini disampaikan oleh Syekh Bin Baz. Ya. Hadisnya begini. Sallu walau khalfa imamin fajir, kalau nggak salah begitu. Saya riwayatnya bil makna saja, tidak bin nas ya, tapi bil makna. Jadi kadang-kadang kelemahan santri itu kalau ngaji hadis teksnya nggak terlalu hafal, kecuali memang yang concernnya hafal. Jadi kadang-kadang menyampaikan riwayatnya bil makna saja, tidak secara teks. Kalau Bapak pengen verifikasi hadisnya begitu atau tidak, lihat ke bukunya langsung. Jadi kita ini santri kadang-kadang ada yang harus dihafalkan, ada yang tidak. Nah, itulah ilmu kadang-kadang, Pak, kalau kita ingat, itu kan kita kan pernah dengar hadis yang bunyinya begini. Man amila bima alima allamahullahu ilma ma lam ya'lam. Orang yang beramal dengan ilmunya, maka Allah akan kasih ilmu yang dia tidak pernah tahu. Sebetulnya bukan tidak pernah tahu. Allah kasih pengetahuan dalam kondisi dia lupa. Jadi ingat. Kenapa? Karena sering mutolaah ilmu dan niatnya menuntut ilmu. Jadi kadang-kadang ada yang lupa nih, tahu-tahu pas ngaji ingat aja gitu. Ada yang lupa artinya nih kitab, tahu-tahu ingat artinya apa. Itulah untungnya orang menuntut ilmu. Di pesantren tuh banyak tradisi begitu. Jadi ada hadis begini bunyinya, Pak. Salatlah kalian sekalipun di belakang imam yang durhaka. Secara fikih, imam yang masih doyan berbuat dosa, boleh nggak jadi imam? Ya, Pak, ya masih doyan nongkrong, masih doyan apa namanya? Berbuat maksiat fasik lah kira-kira gitu. Boleh nggak jadi imam begitu? Boleh. Boleh nggak orang begitu jadi imam? Secara fikih ya. Secara fikih
Boleh, secara fikih boleh. Karena ada yang nanya ke saya di Parung Serap itu, Pak Ustadz, di sini ada imam rawatib tapi doyannya main catur sama main gaple katanya. Jadi pas sholat subuh, wah udah subuh, gaplenya berhenti dulu deh, begitu. Terus dia wudhu, terus dia ngimamin rawatib. Nah yang nanya ini yang lihat dia main kartu itu. Nanya ke saya, Pak Ustadz, emang sah diimamin nama orang yang fajir, yang fasik? Saya bilang sah-sah aja sih Pak, selama sholatnya bener, sah-sah saja. Cuma kalau tanya kualitas, nanti dulu. Kalau tanya kualitas ibadahnya, kualitas sholatnya. Karena sholat itu bentuk ibadah yang batinnya dilihat, zahirnya juga dilihat. Kalau Bapak mau perfect, carilah orang yang waro. Waro itu artinya hati-hati betul secara sikap, hati-hati betul secara perilaku. Tapi nyari orang yang begini susah, Pak. Susah, apalagi akhir zaman begini susah. Orang ustadz aja main TikTok, susah. Nyari orang yang betul-betul waro itu susah. Kadang-kadang kan yang kita pengen meninggalkan yang haram mungkin bisa, Pak. Tapi kalau ninggalin yang syubhat, yang remeng-remeng bainal halal wal haram, itu yang sulit, Pak. Jadi makanya kita mohon ampunnya kepada Allah tidak hanya dalam konteks kita maksiat, yang syubhat pun kadang-kadang kita masih belum bisa tahan. Maka yang syubhat-syubhat inilah kemudian jadi efek kita sholat itu agak males. Ketika ada azan berkumandang kita kayaknya enggak langsung berusaha. Kenapa? Mungkin ada hal-hal yang syubhat yang kita enggak filtrasi. Akhirnya apa? Itu bisa berefek mendarah daging sehingga taatnya kepada Allah tidak nasyat, tidak rajin. Nah inilah maka penting sekali untuk menjaga kualitas. Meskipun jangan difikirin itunya saja, nanti Bapak nggak mau taat ibadah kepada Allah. Waduh, bagaimana percuma saya ibadah kepada Allah tapi masih begini. Jangan, nanti nggak ibadah begitu. Berusaha saja semaksimal mungkin, minta pertolongan sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti Allah yang bimbing Bapak sedikit-sedikit bisa ninggalin yang syubhat, gitu saja. Allah nanti yang bimbing Bapak sedikit-sedikit bisa ninggalin maksiatnya, begitu. Karena hanya Allah yang bisa nolong hambanya dalam kondisi yang mendesak, dalam kondisi yang kita tidak tahu kembali lagi kepada siapa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbedaannya apa, Pak? Perbedaan orang yang mukmin dengan orang yang fajir dalam konteks maksiat paling tidak ada 3 perbedaannya. Yang pertama, al-mu'min la ya'zim 'alaiha qabla fa'liha. Orang beriman itu kalau berbuat dosa tidak mungkin diazamkan, nggak mungkin. Tahu diazamkan, Pak? Ditekadkan untuk berbuat maksiat gitu. Kayaknya niat dengan azam. Kalau niat itu kan dibarengi perbuatan. Kalau azam itu ditekadkan dulu kayaknya. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi contoh begini nih, Bapak dari habis Isya nih, pokoknya malam saya mau. Itu hatinya begitu, hatinya. Pokoknya nanti malam saya mau bangun tahajud. Itu namanya baru azam, belum ngerjain belum. Baru azam doang. Makanya kata Allah, kalau baru azam bertawakallah kepada Allah karena mungkin bisa jadi, mungkin tidak jadi gitu loh. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nah, orang beriman tuh kalau berbuat dosa tidak mungkin diazamkan. Pokoknya besok saya harus nyolong sendal. Itu nggak mungkin begitu, enggak. Orang yang beriman begitu, coba aja lihat ntar sendalnya ketuker nggak. Gitu. Pokoknya besok saya harus tuker, nggak mungkin tuh. Pokoknya besok saya harus nyolong ini, itu nggak mungkin begitu. Tapi kalau orang fajir pasti begitu, Pak. Kalau orang fajir pasti disiasatin, pasti ditekadkan untuk berbuat dosa. Tuh orang durhaka pasti begitu. Pokoknya besok nih hari Jumat saya ke Al-Barkah, nggak boleh nggak dapat yang mahal, begitu. Yang dapat yang mahal ada 2 kemungkinan, bisa makanannya, bisa sendal atau apalah macam-macam lah. Pokoknya besok ini saya harus begini. Itu begitu tuh, ada tekadnya. Orang yang fajir berbuat maksiat itu diniatin, ditekadkan. Tapi kalau orang beriman tidak. Orang beriman tuh berbuat maksiat tercebur saja, sudah begitu. Jadi nggak ada niat, nggak ada prospek, nggak ada siasat. Jadi tercebur saja. Kenapa? Supaya adil. Supaya adil di alam dunia ini kan saya ucapkan dari awal tadi bahwa tidak ada yang dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kasih contoh simpel deh. Saya kasih contoh simpel ilustrasinya.
Bapak ngamalin doa yang diamalkan oleh Rasulullah. Rasulullah bilang, bacalah zikir ini, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ada lagi Pak wiridnya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau lagi nih, kata ulama, biasakanlah sebelum sholat, sebelum dekat sholat, maksudnya bukan masih di rumah, tapi sebelum ngerjain sholat, baca kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Atau sebelum tidur baca muawwizatain dan surat al-ikhlas. Tujuannya nih kata ulama, kalau sebelum sholat baca al-muawwizatain, khususnya an-nas, Bapak selama ibadah insya Allah tidak dikasih was-was sholatnya, jadi nggak bimbang gitu loh. Tapi ternyata ada orang yang udah baca An-Nas, sudah baca ta'awuz, sudah baca yang lain-lain, di tengah-tengah sholat lupa rokaat berapa ya ini. Nah maksud saya itu namanya Allah adil nggak? Saya ulangi. Apakah pasti yang baca doa tadi nggak celaka? Kan doa yang tadi tuh Bismillahirrahmanirrahim itu kan doa supaya dihindari dari celaka. Apakah pasti yang baca doa itu pasti nggak celaka? Enggak. Itu cuman dikasih tata cara oleh Allah dan Rasul. Kenapa? Karena yang membuat mudarat dan manfaat bukan doa, tapi siapa? Saya ulangi, yang membuat manfaat atau mudarat bukan doa, tapi kenapa kita dianjurin doa? Supaya minta sama Allah pakai ilmu. Mintanya kepada Allah. Kalau Bapak mintanya kepada doa yang tadi, nggak akan manjur. Disitulah kenapa orang beriman atau kiai, kadang-kadang kalau ada wali santri datang, kiai, saya bawa air ini tolong disembur biar anak saya pinteran dikit, kagak manjur airnya. Kenapa? Kiainya kurang yakin. Coba kalau kiainya yakin, insya Allah rada bener dikit tuh bocah. Kadang-kadang ada ustadz biasa lah ngobrol sama saya, Pak Ustadz, saya kemarin tuh ada orang sakit datang ke saya, katanya minta didoain biar anaknya sehat. Seujug-ujug saya, Pak Ustadz, mondok kagak pernah saya belajar nyembur orang, kan bilang. Terus ini tahu-tahu dengan sangat terpaksa saya kasih aja, orang-orangnya ngotot minta dibacain air tuh, airnya biar diminum sama anaknya biar sembuh. Jika kata saya bacain aja tuh Ustadz, apa aja saya baca lah, surat Yasin, surat ini, surat Tanah, saya bacain semua tuh, ya kan, buat air ini. Sembuh Pak, sampai ustadznya aja bingung, sembuh ya, mujur juga di mulut gua nih, begitu, sembuh juga, wah jadiin profesi kali enak nih, begitu. Jadi kadang-kadang sama orang biasa aja sembuh, selama Bapak jangan mintanya sama maling atau sama orang yang berbuat dosa, karena nanti anaknya jadi bangor. Air itu Pak, air ini kan bagian dari tubuh manusia, Manusia nggak ada airnya di tubuh. Waduh, makanya sampai ada orang bilang lebih baik kagak makan daripada kagak. Coba dah, orang tuh bisa kuat Bu seminggu kagak makan asalkan dia minum. Kenapa? Karena bagian terpenting dalam tubuh manusia air ini. Makanya air ini dalam ilmu santet, air ini dalam ilmu santet itu sering kali buat jadi pancingan, Pak. Bapak kalau ketemu atau namu di rumah orang yang mukanya rada sangar-sangar begitu, yang pakai ilmu kebatinan, disodorin air, jangan gampang minum, Pak. Jangan gampang minum. Atau Bapak bacain dulu tuh Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Pas sudah baca itu kagak yakin hatinya, tetap keracunan. Karena orang beriman tuh penyakitnya satu, kagak yakin. Nggak yakin, Pak. Itu penyakitnya orang beriman. Apa saja kalau yakin dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca selawat nggak yakin. Akhirnya ustadznya diprotes. Katanya ustadznya kalau baca selawat katanya begini rezekinya. Kok begini masih melarat aja, ustadznya disalahin. Bukan begitu, bukan. Modalnya yakin minta sama Allah. Begitu mintanya. Bukan karena itu asbabnya. Apa karena benar-benar karena sholat Bapak masuk surga? Bukan, Pak. Bukan karena benar-benar sholatnya Bapak masuk surga. Karena dengan fasilitas sholat Bapak dapat ridho dan rahmat Allah, jadi masuk surga. Kan ada hadis yang bilang begitu.
semuanya itu masuk surga atas rahmat Allah. Wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau. Iya, kata Nabi, termasuk saya. Illa anta ghammadaniyallah birahmati, kecuali Allah limpahkan rahmat kepada saya masuk surga. Dijelaskan dalam tafsir, Rasulullah itu jasad dan ruhnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang betul-betul memasukkan ke dalam surga bukan amal soleh. Buktinya ada orang ahli ibadah tetap neraka, ya kan? Apa? Dengan sholat memancing rahmat dan ridhonya Allah subhanahu. Makanya sholatnya disuruh pakai ilmu supaya menarik minat rahmat Allah. Ada karyawan pengen ditambahin oleh majikannya, ditambahin oleh bosnya duit, kerjanya yang benar pakai ilmu. Kalau kerjanya benar pakai ilmu, hatinya tulus tunduknya kepada bosnya, insya Allah ditambahin terus gajinya. Itu logika kita, logika biasanya. Kalau logika akhiratnya, ya nanti Allah kasih yang lebih. Apakah surga pasti yang seperti itu di Quran? Di Quran itu kan surga begitu. Apa pasti begitu, Pak? Lebih dari itu Allah kasih, Pak. Itu cuman gambaran saja buat orang-orang penduduk Jazirah Arab yang pada saat itu memang tidak ada sungai, yang saat itu memang tidak ada pemandangan seperti puncak Cianjur, kagak ada kan? Makanya digambarinnya di Quran surga tuh begitu, persis kayak Bogor sama Cianjur. Begitu kan? Makanya orang Indonesia nggak tertarik gambaran surga di Quran. Kenapa? Sering lihat. Kalau orang Arab jarang ngelihat, makanya digambarinnya begitu. Tapi kalau ditanya, apakah pasti begitu? Allah kasih lebih indah dari itu untuk orang beriman kepada Allah subhanahu. Itu gambaran saja. Karena surga sudah dibahasakan gitu loh. Kalau surga sudah dibahasakan, berarti supaya bisa dipahami manusia. Pokoknya orang Arab yang indah itu pokoknya yang mengalir di bawahnya ada air sungai. Makanya kalau orang Arab datang ke Bali, ke puncak, wahazihi jannatun fil ardi. Inilah surga di bumi kata dia. Padahal surga di akhiratnya belum tentu begitu. Makanya di Bogor banyak banget orang Arab. Iya kan? Betah dia. Betah Pak. Kenapa? Karena itu kata jannatun fil ardi. Surga yang ada di bumi. Apalagi dia ke Swiss ya. Waduh, mana. Nah itu para jamaah sekalian. Jadi orang yang beriman tidak mungkin bertekad kepada Allah dalam maksiat. Yang kedua, wala yafrah biha waqtal fi'li. Orang yang durhaka ketika berbuat maksiat hatinya senang, Pak. Yes, nyolong sendal. Begitu. Misalnya, yes, saya bisa nyolong hari ini. Begitu. Hatinya gembira. Orang yang durhaka kepada Allah kalau berbuat maksiat dan sudah selesai, pasti hatinya senang. Orang beriman, Pak, ketika bermaksiat kepada Allah, hatinya ingkar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa saya begini? Hatinya sedih. Jadi cirinya orang beriman ketika sudah berbuat maksiat, hatinya sedih. Yastaghfirunallah. Mereka beristighfar kepada Allah subhanahu. Itu ciri orang itu betul-betul beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu. Jadi orang yang fajir ketika berbuat dosa, bahagia. Kalau orang mukmin berbuat dosa, hatinya tidak senang, hatinya sedih di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kenapa saya begini? Ya Allah, kenapa saya bisa jatuh dalam lubang maksiat? Atau mungkin ketika berbuat dosa, hatinya menangis. Bukan ini yang saya mau ya Allah, tapi keadaan yang menuntut saya begini ya Allah. Hatinya berdialog saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang yang durhaka kepada Allah, hatinya, kapan lagi ya Allah ada begini? Begitu. Malah terbalik. Hatinya faroh, senang ketika berbuat dosa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, orang mukmin tidak mungkin terus-menerusan akan melakukan itu kalau dia sudah tahu bahwa itu jelek. Tapi kalau orang durhaka kepada Allah yang betul-betul fajir, pasti akan terus-terusan ngelakuin yang sama. Saya ulangi, orang beriman tidak mungkin terus-terusan jatuh pada hal yang sama, karena dia tahu jalan pulang. Tapi kalau orang yang durhaka kepada Allah, jalan pulang itu tobat maksudnya. Tapi kalau dia durhaka kepada Allah, dia akan terus-menerus melakukan itu sampai merasa puas. Nah itu cirinya, perbedaannya orang yang beriman dengan orang yang durhaka ketika berbuat dosa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Pentingnya kita menuntut ilmu, Pak. Ilmu itu sedikit atau banyak. Yang paling penting ilmu menyadarkan kita untuk selalu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagunya Wali yang baru tuh judulnya Pulang. Judulnya ternyata karena pulang itu artinya taubat artinya.
Ya mungkin karena wali itu santri aja, dia santri Latansa kali ya. Jadi diterjemahkan itu pulang. Jadi taubat itu kalau diterjemahin artinya pulang emang. Jadi itu lagu religi cuman judulnya pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Bani Adam, kalau berbuat dosa pulanglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kepada Allah. Allah akan terima siapa saja hambanya, maupun orang itu jelek atau tidak, orang itu taat atau tidak. Siapa yang bertobat akan Allah naungi, akan Allah bimbing sampai dia betul-betul menjadi orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian, 3 hal ini mudah-mudahan enggak terjadilah di hadapan kita ini. Kalau kita terjerumus, kembali kepada Allah, jangan bertekad jangan bertekad untuk berbuat maksiat, jangan bertekad untuk terus ngelakuin lagi. Jadi cepat menyesal, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.